Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini saya share cara deep cleaning, cara metode yang lebih ringkas. Ini kita siapkan dulu wadah seperti ini, jadi diakalin aja deh, dimodifikasi seperti apa. Jadi bikin dua seperti ini, satu yang besar, satu lagi yang kecil. Nah, yang wadah yang kecil di tengahnya ini dibolong-bolongin, terus dikaitkan sama apa sih ini, pengikat plastik ini, kuat ini. Nah, ini fungsinya apa? Supaya kotoran yang dari hasil deep cleaning itu nggak kesedot dari yang nyedot air ke mesinnya. Nah, siapkan dulu ini. Sebelum kita deep cleaning, kalau strong acid kita habis, kita buat dulu strong acid sama strong kangen. Ini yang di atas keluar strong kangen, kelihatan minyak. Nanti insya Allah strong acidnya udah jadi. Untuk memastikan strong acidnya hasilnya bagus, strong kangennya harus jadi. Nah, ini kita langsung praktekkan. Ini minyak wijen, langsung kita kasih strong kangen. Wow, langsung melebur ya teman-teman. Ini artinya apa? Strong kangennya udah jadi, udah matang ibaratnya. Kalau strong kangennya udah jadi, strong acidnya insya Allah di bawah 2,5 hari. Setelah kita buat strong acid, kita pindahkan ini ke beauty, tombolnya akan muncul notice cleaning. Ini airnya kita buang dulu. Setelah dia beauty, kita matikan. Ini airnya kita buang. Nah, setelah itu kita buat beauty lagi untuk proses deep cleaning. Jadi untuk cairan deep cleaningnya kita pakai beauty. Kita buat stok beauty untuk larutan asam sitrat pada saat proses deep cleaning. Terus mesin kita matikan. Setelah itu jangan lupa filter yang di dalamnya diganti. Nah, kita ganti dulu filternya, inner filter ini dengan yang khusus untuk nyuci mesin, CPUN ya teman-teman ya. Kita ganti dulu. Nah, ini filternya ya teman-teman. Kita ganti sama ini. CPUN-nya dalam kondisi kosong. Jangan diisi apa-apa. Terus kita ganti. Kita lepas dulu ini. Lepas, geser ke kiri. Ini ditahan di atas. Jadi pas kita ngangkatnya dia nggak keantuk. Nah, itu biasanya ada karetnya tertinggal. Nah, ini kita simpan. Terus kita pasang ini CPUN-nya. Dipaskan, pasang kembali ringnya. Terus putar ke kanan. Terus siapkan pompa. Kalau saya bedakan pompa untuk deep cleaning sama pompa untuk proses kangen water. Yang ini untuk pompa deep cleaning. Kalau kita hadapkan sama-sama menghadap kita, yang sebelah kanan dihubungkan sama selang yang masuknya air ke mesin, yang sebelah kiri ini untuk menghisap air yang ada di wadah asam sitrat. Nah, ini kita hubungkan dengan selang intake-nya mesin. Nah, teman-teman, ini tingginya kita atur sedemikian rupa sehingga selang produksi itu bisa pas dengan wadah yang kita siapkan. Ini selang pembuangan, selang bawah sama selang produksi kita samakan tingginya. Kita samakan tingginya, diikat, ini bisa dengan karet. Nah, kalau yang ini selang yang untuk nyedot, sebelah kirinya pompa kalau kita menghadap pompa. Nah, ini kita masukkan asam sitrat setelah ini sebanyak 9 sendok makan membumbung. Jadi kita kentalkan asam sitratnya di sini. 1 2 3. Setelah itu kita ambil persediaan beauty water yang sudah kita siapkan tadi. Kita larutkan dulu asam sitratnya sekitar 600 ml ya teman-teman ya. Nanti kalau kurang tinggal ditambah. Nah, udah. Terus kita lapisi di toples wadah kecil yang bagian atas dengan kain yang berwarna gelap.
Sekarang kita hidupkan mesin pompanya. Mesin kali motor harus tetap mati. Sekarang kita hidupkan pompa. Ini kita yang hidupkan. Nah, setelah proses kita hidupkan pompanya. Nah, ini kelihatan nyedot kan? Ini airnya. Nah, kalau kurang nggak naik dia, kita tambahin lagi beauty waternya. Jangan sampai kebanyakan, karena kita ingin membuat debit airnya itu besar kecil. Jadi jangan sampai kebanyakan larutan ini. Jangan sampai kebanyakan beauty waternya kita masukkan, karena tujuan kita supaya nanti debit airnya besar kecil. Nah, ini terlihat ya teman-teman, debit airnya, debit yang keluar itu besar kecil. Nah, tujuan kita untuk mendapatkan ini agar dia masuk ke dalam itu seperti disemprot gitu. Nah, sekarang kita besarkan debit airnya. Kita besarkan pompanya. Kalau di selang pembuangannya ini tidak keluar air, kita tahan ini, yang selang produksi atas kita tahan sampai dia keluar dari selang pembuangan. Nah, baru kita buka. Kelihatan ya, dua-duanya keluar. Setelah kita biarkan semalaman, ini pagi hari jam 7, kita angkat yang selang yang bagian nyedot di pompa supaya keluar. Kita bikin dia nyedot angin untuk mengeluarkan asam sitrat yang ada di mesin. Ini dia selangnya. Kita angkat, kita matikan. Setelah itu kita ganti dengan air pembilasan. Nah, ini posisi sudah ganti ember yang kecil aja. Ganti ember kecil. Kita siapkan bahan bakunya. Sambil disiram-siram selangnya supaya tidak ada asam sitrat yang masih menempel. Nanti satu ember kecil ini kita gunakan untuk membilas yang awal, untuk bilas pertama kali. Nah, sekarang kita hidupkan pompanya lagi. Untuk pembilasan pertama masih posisinya seperti pada saat deep cleaning. Kalau mesin kita kotor, platnya itu sudah terjadi penumpukan akibat kelebihan TDS, nah itu akan terlihat putih-putih, dia seperti ketombe keluar. Dan alhamdulillah ini bersih ya teman-teman. Oleh karena itu bahan baku wajib diperhatikan, yaitu pH-nya minimal 7 dan TDS-nya antara 30 hingga 70. Nah, selama proses pembilasan ini dilakukan hal seperti ini, dibuka tutup. Jadi kita memberikan efek tsunami di dalamnya. Nah, ini kalau platnya kotor, semakin banyak nih keluar ketombe-ketombenya. Kita menyebutnya istilahnya ketombe karena dia mirip ketombe. Dan lakukan seperti ini terus. Nah, sekarang kita setelah berjalan 5 menit, kita lakukan pembilasan tahap kedua. Untuk pembilasan tahap kedua, posisi selang dikembalikan seperti semula. Jadi selang pembuangan kita pisahkan, arahkan ke bawah. Selang produksi tetap, jadi kita butuh 2 ember. Nah, seperti semula. Selang yang untuk nyedot air dari mesin ini kita angkat. Kita arahkan ke angin, tujuannya mengeluarkan sisa air yang ada pada mesin. Ini pembilasan tahap kedua, 1 ember itu khusus untuk selang produksi, selang penyedotan dari pompa. Kalau ini bahan bakunya saya, jadi dari mesin instalasi saya langsung arahkan ke ember pertama.
Untuk ember yang kedua, ini ada selang pembuangan bawah nih. Tuh, selang pembuangan bawah berhubung posisi mesin saya tinggi, jadi saya sambung selang pembuangan bawah nih menuju ke satu ember. Jadi tadi embernya sama, sekarang embernya dipisah. Nah, sekarang kita proses, kita hidupkan pompanya. Kita ngalir, jadi untuk selang pembuangan tetap ya sendiri. Nah, ini saya standby kan selang bahan baku karena airnya kan pasti akan berkurang. Nah, lakukan ini sekitar 5 menit. Nah, ini selama proses pembilasan kita lakukan seperti cara pembilasan pertama. Dibuka, ini juga merangsang ke tombe atau plak-plak sisa-sisa yang menempel di plat itu keluar. Ini bagus kalau pompanya dibesarkan prosesnya ini. Sekarang kita pembilasan tahap ketiga. Kita isi lagi ember kecil ini dengan air bahan baku. Ini selang penyedotan dari pompa untuk ke mesin. Ini selang produksi. Selang bawah seperti biasa kita taruh, pisahkan di ember yang lain. Nah, sekarang mesin kita hidupkan ya teman-teman. Mesin kita hidupkan. Mesin kembali kita hidupkan, tapi filternya tetap yang kecil ya teman-teman. Menggunakan filter yang kecil, jangan diganti dulu sama inner filter. Nah, posisikan di beauty water. Diposisikan di beauty water. Nah, sekarang langsung kita proses. Jadi filternya tetap yang kecil. Sekarang kita proses beauty water. Nah, satu ember ini kita habiskan untuk proses beauty water. Sama seperti tadi kita lakukan hal yang sama. Nah, sekarang kita tes pH 8,5 setelah pembilasan. Nah, kita tes pH 8,5. Sekarang kita pindah ke pH 9. Kita lanjut ke pH 9,5. Sudah. Ini 9,5, 9, 8,5. Nah, paling kiri pH 8,5, 9, 9,5. Sekarang kita tes ya. Ini yang 8,5, 1, 2, 3. 9, 1, 2, 3. 9,5, 1, 2, 3. Alhamdulillah teman-teman ya. Hasilnya ini 8,5, hasil proses deep cleaning. 9 malah melebihi ekspektasinya, seperti 9,5. Nah, ini 9,5. Beda ya, warna ungunya ini lebih kental nih, agak nyala dia. Nah, kalau sudah seperti ini, maka filter kecil CPUN ini udah bisa kita ganti ke inner filter. Nah, setelah itu kita bisa produksi seperti biasa. Tapi untuk pertama kali tetap kita buat beauty water dulu teman-teman ya. Nah, ini teman-teman sudah dilepas CPUN-nya. Nah, nanti dibuka seperti ini, ini ada sisa air di dalamnya itu dibuang. Nanti untuk penyimpanannya sementara dilungkupkan seperti ini. Supaya apa? Supaya ininya nggak jamuran. Karena kalau jamuran itu bisa tersumbat dan mau nggak mau kita harus ganti. Nah, CPUN sudah kita ganti inner filter. Nah, ini kita tutup dulu supaya rapi. Nah, setelah inner filter terpasang, kita arahkan ke beauty. Kita buat beauty dulu sekitar 1 liter dalam keadaan debit airnya dibesarkan aja.
putih yang kita buat tadi bisa buat cuci muka tuh ya teman-teman. Nah sekarang kita lanjut proses seperti biasa. Kita coba dari 9,5. Kita mau lihat hidrogennya.